Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang MTCNA. Sekarang materinya tentang networking model. Dalam dunia jaringan komputer networking, data yang Anda kirim seperti chat, video, atau email tidak langsung terbang begitu saja. Data tersebut harus melewati serangkaian aturan dan tahapan yang terstruktur. Struktur tahapan inilah yang disebut sebagai networking model jaringan. Ada dua model utama yang menjadi standar global, OSI model dan TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan, jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu biasanya saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian dua kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Namun penerapan dalam real network, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Di sini ada layer-layernya ya teman-teman. TCP/IP Application Layer. Application Layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari Application Layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan DSB. HTTP itu digunakan ketika mengakses suatu web server. TCP/IP Transport Layer fungsinya adalah menyajikan dan memberikan servis ke application layer, transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mekanisme protokol TCP dan UDP. TCP is more reliable. TCP digunakan untuk IP karena support more checking. UDP is more fast. UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan ketepatan data. Di sini ada contoh TCP error recovery. TCP/IP Network Layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Yang pertama, addressing. Jadi kalau yang addressing itu bawa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Yang kedua, routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. TCP/IP Data Link Physical Layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mekanisme hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Encapsulation dan decapsulation. Encapsulation proses membungkus data. Encapsulation adalah proses membungkus data mentah dengan informasi tambahan, disebut header dan trailer.
Di setiap lapisan layer, jaringan dari atas ke bawah sebelum data tersebut dikirimkan melalui kabel atau WiFi. Kedua, decapsulation. Decapsulation adalah kebalikan dari encapsulation, yaitu proses membuka bungkus data, membuang header dan trailer, selapis demi selapis dari bawah ke atas setelah data sampai di komputer tujuan. Yang terakhir ada OSI model. Model OSI, Open System Interconnection, adalah sebuah kerangka logis atau panduan standar yang menjelaskan bagaimana cara kerja data berkomunikasi di dalam jaringan komputer. Model ini diciptakan oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984 untuk mengatasi masalah ketidakcocokan perangkat antar merek. Misalnya, agar komputer IBM bisa saling mengerti saat bertukar data dengan komputer Apple. Di OSI model ini ada 7 lapisan layer. Yang pertama ada application layer, kedua presentation layer, ketiga session layer, keempat transport layer, yang kelima network, yang keenam data link, dan yang terakhir ketujuh physical layer. Mungkin segitu saja materi tentang networking model dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.